Lenglet yakin Antoine Griezmann mampu berjuang lebih baik di Barcelona. Bek Barcelona Simon Lenglet memiliki keyakinan terhadap rekan setimnya Antoine Griezmann untuk terus berjuang meningkatkan performa. Lenglet merasa Griezmann bisa melakukan yang lebih baik untuk kembali mendapatkan pujian dari para pendukung. Sejak didatangkan Barcelona pada musim panas lalu, Griezmann diharapkan mampu berkontribusi besar. Terlebih saat di Atletico Madrid, Griezmann tampil sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di setiap musim kompetisi La Liga Spanyol. Namun hingga sejauh ini pemain berpaspor Prancis tersebut tidak dapat memenuhi standar tinggi yang sama di Camp Nou. Lenglet pun mengakui bahwa rekannya itu gagal memenuhi harapan, tetapi dia masih percaya bahwa Antoine Griezmann dapat menemukan bentuk terbaiknya kembali karena terus bekerja keras saat latihan. Antoine Griezmann terintegrasi dengan baik di ruang ganti, benar-benar tidak ada masalah. Di lapangan dia sendiri tahu dia bisa berbuat lebih baik, ungkap Lenglet. Tetapi kita tidak boleh melupakan statistiknya. Dia masih mencetak 14 gol dan menciptakan beberapa assist. Untuk musim pertama itu tidak buruk. Namun bagi Antoine Griezmann, dia bermain dengan gaya berbeda. Yang sebelumnya lebih baik saat bermain untuk Atletico Madrid, saat ini saya melihat dia bekerja keras dalam latihan, ungkap Clement Lenglet. Transfer Pjanic dan Arthur, siapa yang untung? Juventus dan Barcelona telah menyetujui kesepakatan pertukaran Miralem Pjanic dan juga Arthur Melo. Siapa kira-kira yang untung? Arthur dilego ke Juventus dengan nilai transfer sebesar 72 juta euro atau setara dengan 1,15 triliun rupiah. Ditambah dengan 10 juta euro dalam bentuk bonus-bonus. Di sisi lain, Bianconeri melepas Pjanic ke Barcelona seharga 60 juta euro dengan 5 juta lainnya dalam bonus. Dari segi usia, Juventus tentu lebih diuntungkan mendapatkan Arthur yang saat ini masih berusia 23 tahun. Barcelona mendapatkan Pjanic di usia 30 tahun. Dari segi ekonomi, kedua tim sama-sama mendapatkan keuntungan. Menurut penjabaran The Swiss Ramble yang dikutip oleh Daily Mail, keuntungan Barcelona dari transaksi Arthur dan Pjanic bisa mencapai 60 juta euro dalam pembukuan tahunan klub. Penjabaran dilakukan sebelum kedua klub mengumumkan nilai kesepakatan jual beli. Pemain dianggap sebagai aset, sehingga biaya transfer tidak sepenuhnya dibebankan pada tahun pembelian. Dan sebaliknya dibagi secara merata selama masa kontrak dalam proses yang disebut amortisasi pemain. Arthur dibeli oleh Barcelona dari Gremio seharga 30 juta euro dengan kontrak 6 tahun. Sehingga amortisasi tahunan dibagi 6 menjadi 5 juta euro. Nilai Arthur di neraca keuangan Barcelona berkurang 5 juta euro per tahun. Setelah membela Barcelona selama 2 tahun, nilai Arthur di buku keuangan Barcelona saat ini adalah 20 juta euro. Nah, Arthur dilepas Barcelona dengan harga 72 juta euro. Maka laba Blaugrana adalah 52 juta euro. Ini tidak termasuk bonus 10 juta euro terkait performa. Beralih ke Pjanic yang dibeli oleh Juventus dari AS Roma dengan harga 35 juta euro. Serta kontrak 5 tahun pada tahun 2016. Amortisasi tahunannya adalah 7 juta euro. Nilai di neraca Juventus berkurang 7 juta euro per tahun. Begitu juga dengan 21 juta euro ketika dia menandatangani perpanjangan 2 tahun pada tahun 2018. Sekarang dengan kontrak 5 tahun, 21 juta euro dibagi 5 menjadi 4,2 juta euro per tahun. Untuk saat ini nilainya di buku keuangan Juventus adalah 13 juta euro. Dengan dijualnya Pjanic ke Barcelona sebesar 60 juta euro, Juventus mendapatkan keuntungan 47 juta euro. Belum lagi keuntungan terkait potensi Arthur yang masih bisa berkembang mengingat usianya yang masih muda. Belum lagi terikat gaji pemain di klub barunya nanti. Menurut Sport, Barcelona dalam posisi yang tidak strategis. Arthur memperoleh 5 juta euro per musim sedangkan Pjanic mengantongi 6 juta euro per tahun selama di Camp Nou. Blaugrana gagal kudeta Madrid. Barcelona harus puas bermain imbang 2-2 saat menjamu Atletico Madrid. Hasil ini membuat Blaugrana gagal menyalip Real Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol. Pekan ke-33 La Liga menyajikan big match antara Barcelona kontra Atletico Madrid di Camp Nou pada hari Rabu 1 Juli 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tim tampil menyerang sejak babak pertama. Barcelona lebih dulu unggul di menit ke-12 melalui gol bunuh diri Diego Costa.
Atletico Madrid membalas 7 menit berselang lewat tendangan penalti Saul Niguez. Sepanjang babak pertama, Barcelona lebih unggul secara statistik daripada Atletico Madrid. Blaugrana mencatatkan 73% penguasaan bola dan 7 upaya percobaan. Sementara Los Colchoneros hanya menguasai bola sebesar 28% dengan melepaskan 4 tembakan. Pada paruh kedua, Barcelona mencetak gol lewat eksekusi penalti Lionel Messi di menit ke-50. Saul Niguez kembali menyamakan kedudukan dengan gol penalti keduanya di laga ini, sekaligus membuat laga berakhir imbang 2-2. Hasil ini membuat Barcelona tertahan di urutan kedua klasmen dengan 70 poin, atau masih tertinggal 1 angka dari Madrid yang duduk di posisi pertama. Adapun Atletico Madrid berada di tempat ketiga dengan 59 poin. Quique Setién tidak resah terancam dipecat Barcelona. Kenapa? Pelatih Barcelona Quique Setién diberitakan tidak resah dengan spekulasi masa depannya di Camp Nou. Sang pelatih diberitakan sudah punya rencana jika dia benar-benar dipecat dari manajemen El Blaugrana di musim panas nanti. Setién yang baru sekitar 5 bulan menangani Barcelona kini berada di ambang pemecatan. Hal ini menyusul performa buruk yang ditunjukkan Barcelona setelah periode lockdown berakhir. Menurut kabar, manajemen Barcelona masih memberikan kesempatan bagi Setién hingga akhir musim nanti. Namun jika Barcelona gagal meraih gelar juara La Liga, maka pelatih 61 tahun itu bahkan akan dipecat. RIC1 mengklaim bahwa Setién tidak resah jika dia dipecat Barcelona di akhir musim nanti. Pasalnya dia sudah mendapatkan pekerjaan baru untuk musim depan. Setién masih akan berkarya di Spanyol musim depan. Dia diberitakan akan menangani Valencia. Tim berjuluk Loschi itu baru-baru ini memecat manajer mereka, Albert Celades, menyusul rentetan hasil negatif yang didapat dari tim mereka. Manajemen Valencia menginginkan manajer yang sudah teruji untuk menangani tim mereka, dan Quique Setién dinilai bakal cocok untuk posisi tersebut. Lebih lanjut, laporan itu mengklaim bahwa Setién saat ini sudah menjalani kesepakatan verbal dengan Valencia. Dia sudah berjanji akan menangani Loschi musim depan, seandainya jika dia benar-benar dipecat oleh manajemen Barcelona. Namun jika Barcelona tidak memecatnya, maka Valencia akan mencari pelatih lain di musim panas nanti. Barcelona, sudah lupakah Anda dengan La Masia? Akademi sepak bola milik Barcelona, La Masia, disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Ironisnya, kini banyak bakat La Masia yang justru tidak dapat jaminan masuk tim utama. Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andres Iniesta, hingga Xavi Hernandez adalah deretan jebolan La Masia yang memberi pengaruh besar atas kesuksesan Barcelona, setidaknya dalam 2 dekade terakhir. Mereka berhasil membawa Blaugrana 2 kali merebut treble winners, yakni pada tahun 2009 dan 2015. Barcelona bahkan bisa dikatakan sebagai tim yang menakutkan pada saat itu. Meski punya tempat penghasil bintang, Barcelona tidak jarang rajin belanja jor-joran untuk membawa pemain dari luar La Masia. Sebut saja Thierry Henry, David Villa, Alex Song, Neymar, Felipe Coutinho, Arturo Vidal, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, dan juga baru-baru ini adalah Miralem Pjanic. Situasi itu tidak jarang membuat pemain binaan La Masia dicomot klub lain dan mendapatkan sinar cerah, seperti halnya Mauro Icardi, Hector Bellerin, Andrea Onana, Thiago Alcantara, hingga Cesc Fabregas. Nama terakhir bersinar di Arsenal dan sempat menjadi kapten. Barcelona akhirnya memboyong kembali Fabregas dengan harga yang tidak murah, namun gagal bersinar ketika di Camp Nou. Pada pertengahan musim ini, Barcelona justru meminjamkan gelandang muda jebolan La Masia, Charles Alena, ke Real Betis. Di sisi lain, Riqui Puig masih belum dapat banyak kesempatan mengisi lini tengah Blaugrana. Barcelona seperti belum bisa memaksimalkan bakat-bakat dari La Masia, atau memang bukan klub yang selalu punya proyek jangka panjang terhadap bibit muda. Marc Jurado, bek 16 tahun yang meniti karir di La Masia, baru-baru ini memilih untuk hengkang. Dia dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United. Jurado menolak tawaran dari Barcelona untuk bermain di Juvenil B dan ditambah dengan kenaikan gaji. Dia memilih mengadu nasib ke Inggris daripada dikontrak Barcelona selama 3 tahun. Media Inggris Standard menilai bahwa Jurado merupakan salah satu pemain yang paling menjanjikan di generasinya saat ini. Dan saat ini Jurado merupakan bagian dari tim Barcelona Juvenil A yang diproyeksikan menembus Barcelona B. Sebagai bek kanan, Jurado cukup produktif dengan catatan 6 gol untuk tim Barcelona KDTB dalam 1 musim ini. Petinggi Barcelona geruduk rumah Quique Setién. Quique Setién sedang menjadi sorotan di Barcelona. Ada kabar para petinggi klub mendatangi rumahnya untuk rapat membahas masalah yang menyelimuti Blaugrana.
Setien kabarnya sudah tidak dipercaya para pemain Barcelona saat ditangani Bang Celta Vigo akhir pekan lalu. Beberapa momen pemain tidak senang pada staf pelatih tertangkap kamera. Situasi itu sendiri datang karena performa Barcelona juga sedang menurun. Hasil imbang melawan Celta Vigo membuat mereka kehilangan posisi pertama klasmen Liga Spanyol yang direbut Real Madrid. Setien yang menjadi sorotan akhirnya bertemu dengan para petinggi klub. Dilaporkan dari RIC, para pejabat klub sampai ke rumah sang pelatih untuk menggelar rapat. Mereka yang datang antara lain Presiden Josep Maria Bartomeu, CEO Graskar Grau, Manajer Javier Bordas, Wakil Presiden Jordi Moix, dan juga Direktur Olahraga Eric Abidal, beserta tangan kanannya Ramon Planes. Mereka membahas situasi yang sedang terjadi di Barcelona, yakni keributan dengan pemain di markas Celta Vigo dan solusinya. Dalam kesempatan itu, Setien juga diklaim masih mendapatkan dukungan manajemen untuk mengejar Real Madrid dalam perburuan gelar juara La Liga. Saat ini Barcelona masih berada di peringkat kedua klasmen Liga Spanyol dengan 69 poin. Messi CS tertinggal 2 angka dari Real Madrid dengan kompetisi menyisakan 6 pertandingan lagi.